Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan saya Azizah Nur Ramadhani dengan NIM P206-205-24004 dari Prodi Sarjana Terapan Keperawatan dan Pendidikan Profesi Nurse Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya. Pasien bernama Mbak Nisa merupakan seorang mahasiswa semester 5 di Universitas Negeri yang ada di Tasikmalaya. Ia anak ketiga dari 4 bersaudara. Kakaknya sudah berkeluarga dan ia sering ditinggal berdua dengan adiknya di rumah. Ia lebih dekat dengan kakak nomor 2 dan saat ini tinggal di luar kota. Setiap semester, nilai IPK selalu menurun karena Mbak Nisa ini sering mengeluh sakit lambung sehingga jarang masuk kuliah. Karena kedua orang tua sibuk dan sering keluar kota, kebutuhan keuangan selalu tercukupi. Ia saat ini termasuk mahasiswa yang bermasalah karena kehadiran dan hasil prestasi belajarnya rendah. Pada kali ini, saya akan memberikan edukasi dan konsultasi dengan Mbak Nisa dan kedua orang tuanya. Hal ini diperlukan karena keluhan yang dirasakan oleh Mbak Nisa yang berhubungan dengan komunikasi yang tidak berjalan dengan baik di antara anggota keluarganya. Saya berharap dengan dilakukannya mediasi ini, komunikasi yang terjalin di antara kedua anggota dari Mbak Nisa ini dapat membaik dan membuat kondisinya membaik pula. Assalamualaikum Ibu, Mbak, selamat pagi. Selamat pagi. Apa benar ini dengan Mbak Nisa? Iya, benar. Baik, sebelumnya perkenalkan, saya perawat Aziza, perawat yang hari ini bertugas dari mulai pukul 8 pagi hingga pukul 2 siang. Mbak Nisa ini umurnya berapa tahun? 19. Baik, sebelum saya mulai pertanyaannya, saya minta Ibu dan Mbak Nisa untuk mengatakan dengan sebenar-benarnya. Saya harap Mbak sama Ibu bisa terbuka kepada saya, karena tujuan dilakukannya tindakan ini agar kami bisa melakukan tindakan berikutnya dengan tepat dan demi kebaikan keluarga Ibu dan Mbak Nisa sekalian. Sepakat ya Mbak Nisa sama Ibu? Baik. Seperti yang Ibu dan Mbak Nisa ketahui, bahwa keluhan utama dari Mbak Nisa ini yaitu sakit pada lambungnya. Nah, berdasarkan diagnosa medis, Mbak Nisa ini mengalami gastritis. Apa itu gastritis? Nah, gastritis itu peradangan pada daerah lambung yang sering kita dengar sebagai MAH. Nah, salah satu faktor penyebabnya itu bisa jadi karena stres yang dialami oleh Mbak Nisa. Nah, sebelum saya lanjutkan, apa yang Mbak Nisa sering pikirkan akhir-akhir ini? Sebenarnya banyak sih yang saya pikirin, termasuk tugas kuliah juga. Karena saya juga jauh dari orang tua, jadi sering ngerasain seperti itu. Jadi itu menambah stres saya. Kalau menurut Ibu gimana? Jujur ya sus, jadi saya tuh sama anak saya itu jarang untuk ngobrol, karena kan saya juga punya pekerjaan sama suami saya, jadi itu suka jarang di rumah gitu. Sus. Oh, begitu. Baik, Ibu sama Mbak Nisa. Maaf kalau apabila saya lancang. Seperti yang sudah diketahui bahwa penyakit gastritis ini adalah salah satu penyebabnya, yaitu karena stres. Nah, terkadang pasien stres ini terjadi akibat banyaknya tekanan yang dialami oleh pasien. Jadi, itu bisa jadi salah satu perhatian yang diberikan oleh Bapak Ibu sebagai orang tua yang dirasa kurang oleh anak. Tapi ya sus, selama ini saya sudah merasa sudah memenuhi semua kebutuhan si Neng sus. Tapi ibu jangan nanya kabar aku, gimana aku udah makan atau belum, aku kuliahnya gimana. Jadi itu membuat aku mendem semuanya sendiri. Baik, Mbak Nisa, apakah ada yang ingin sampaikan lagi? Mohon izin ya Ibu dan Mbak Nisa, saya akan sedikit menyimpulkan dari perbincangan yang sudah kita lakukan pada hari ini. Sekali lagi saya sampaikan bahwa penyakit gastritis ini sangat berkaitan dengan tingkat kestresan yang dialami oleh pasien, yaitu Mbak Nisa.
Nah, stres pun bisa diakibatkan oleh beberapa hal. Sudah sama-sama kita dengar ya Pak, Bu, apa yang kita sampaikan oleh Mbak Nisa. Saya menyarankan kepada Ibu dan Mbak Nisa agar sering melakukan komunikasi di akhir pekan atau sekadar berkumpul dengan keluarga. Nah, karena keluarga ini harus menjadi tempat penenang jika kita lagi gundah, sedih, atau pokoknya lagi perasaannya campur aduk gitu. Yesus, mungkin itu salah saya sebagai orang tua kurang memberikan perhatian kepada si anak. Nah, sudah clear kan ya Ibu dan Neng Lisa? Semoga dengan adanya mediasi ini Ibu dan Bapak nanti suami ya bisa lebih memperhatikan anaknya, kondisi anaknya seperti apa ketika sedang berkuliah gitu. Untuk Neng Lisa, karena sudah tahu penyebab penyakit yang dialami oleh Mbak Nisa, salah satunya karena stres. Nah, maka dari itu Mbak Nisa harus kurang-kurangi ya stresnya, seperti Mbak Nisa alihkan saja stresnya dengan bermain bersama teman-teman atau melakukan hobi-hobi yang lain. Seperti itu ya Mbak Nisa? Apakah Mbak Nisa paham? Baik. Nah, mungkin ada salah satu pertanyaan lagi yang saya ajukan kepada keluarga, yaitu bagaimana perasaan Mbak Nisa sekarang? Saya merasa sedikit lebih lega, saya merasa perasaan yang mengganjal hati saya sudah dikurangin, saya sudah agak merasa sedikit lebih lega. Iya sih, saya merasa lebih baik. Saya juga menjadi introspeksi diri sebagai orang tua dari Nisa. Terima kasih. Baik, kalau seperti itu, ada satu lagi berdasarkan hasil obrolan tadi, apa yang harus Mbak Nisa lakukan setelah perawatan di sini? Saya harus kurang-kurang stresnya dengan melakukan hobi atau main sama teman-teman. Kalau begitu, saya senang sekali mendengarnya Mbak Nisa dan Ibu sudah jujur kepada saya. Nah, semoga keluarga Ibu dan Mbak Nisa tetap harmonis ya ke depannya. Jangan lupa saran yang saya berikan tadi ya Mbak Nisa. Nah, karena tindakan kontrak waktunya ini sudah habis, saya cukupkan saja ya. Untuk tindakan selanjutnya mungkin akan dilakukan oleh perawat lain mengenai pemberian obat kurang lebih sekitar jam 12 siang. Jika ada apa-apa, Mbak Nisa atau Ibu bisa menekan tombol yang ada di samping atau menuju ke ruang perawatan untuk memanggil saya atau perawat lain. Nanti saya atau perawat lain akan datang ke sini. Saya izin pamit ya Mbak Nisa, Ibu, semoga cepat sembuh, selamat beristirahat. Iya, suster, terima kasih. Assalamualaikum.